kebetulan kita ada tugas untuk mewawancari tentang evaluasi pembelajaran PPKN, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, menurut Bapak, apa sih yang Bapak gunakan untuk standarisasi nilai di SMA 1 Cilaku, Pak? Ya, untuk standarisasi nilai yang diterapkan di Cilaku, standarnya adalah memakai angka nilai ya, di atas nilai KKM, tentunya seperti itu. Berarti kalau misalkan si siswa tidak memenuhi, apakah ada remedial atau mengulang kembali atau gimana, Pak? Tentu saja kalau misalkan tidak memenuhi standar KKM-nya, tentu siswanya harus mengulang atau secara remedial seperti itu. Mungkin kalau misalkan Pak, remedialnya itu bentuknya di akhir, seperti misalkan tugasnya itu diperbanyak di awal, apa nanti setelah ulangan si siswa diberikan soal kembali, Pak? Oke, kita melihat latar belakang siswa ini ketika diberi tugas mereka tidak mengerjakan, tentunya akan ada tugas tambahan yang harus dikerjakan, seperti itu yang dilaksanakan di SMA 1. Jadi ada tugas tambahan untuk memenuhi nilai yang kekurangan nilai. Berarti mungkin kalau misalkan bentuk tesnya, Pak, tes tulis atau tes lisan, Pak? Saya kalau misalkan semester 1 itu menggunakan tes lisan ya, dan semester 2 menggunakan tes tulis. Kalau misalkan Bapak berarti ngajarnya di kelas 10, 11, 12 atau Bapak spesial kelas 10 ya. Untuk semester ini kelas 10 semua, dari kelas 10 1 sampai dengan kelas 10. Jadi untuk per minggu di setiap kelasnya itu ada berapa jam ya, Pak? Misalkan 1 minggu sekali atau tiap hari itu ada ya, karena kalau PPKN itu kan per mapelnya 2 jam ya, tidak seperti mapel-mapel yang lain. Jadi kebutuhan ASN itu kan, kebutuhan guru itu paling sedikit 24 jam seperti itu. Jadi harus 24 jam. Jadi mungkin kalau misalkan Pak dikumulatifkan nih di per kelasnya itu ada 1 minggu teh. Oh, 1 minggu ya? 2 jam. 1 minggu itu berarti 24 jam. 24 jam. Total keseluruhan 24 jam. Total keseluruhan 24 jam. Bagaimana Bapak menilai pemahaman siswa terhadap materi PPKN setelah pembelajaran? Iya, menanggapi siswa ya terhadap pembelajaran Bapak yang diterapkan ya, ketika memberi materi dilihat daripada siswa tersendiri ya, ketika siswa memperhatikan atau tidak, dan nanti kita evaluasi lagi bagaimana cara mereka bisa memahami tentang materi. Apa strategi Bapak untuk menyemangati anak-anak supaya fokus belajar PPKN? Oke, gini ya, kalau PPKN itu semua orang sudah tahu ya, kalau pelajaran PPKN itu sangat diwajibkan ya, apalagi PPKN itu untuk menggembleng rasa itu ya, kewarganegaraan. Tentunya Bapak melaksanakan pembelajaran itu dengan tanya jawab ya, supaya seni tanya jawab supaya mereka itu tidak jenuh, karena PKN itu sudah tahu kalau pelajaran PKN tapi anak-anak itu jenuh seperti itu. Jelaskan bagaimana metode diskusi dapat digunakan dalam pembelajaran PPKN untuk meningkatkan pemahaman siswa. Diskusinya, oke. Pemahaman diskusinya seperti diskusi per kelompok ya, termasuk juga di PPKN ada istilah debat untuk per kelompok supaya lebih menggerakkan suasana pembelajaran, jadi diadakan untuk debat-debat seperti itu. Terus apa ada tantangan yang sering dihadapi dalam proses evaluasi nilai pembelajaran PPKN dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kesulitan ada tantangan tentu ada ya. Tantangannya seperti mereka itu cuek dalam pembelajaran PPKN ya, karena PPKN suka katanya organisasi anak. Kalau Bapak mempunyai strategi ya, strategi untuk supaya dalam pembelajaran tentunya mereka harus
dari SMA 1 Cilaku. Terima kasih buat Bapak Andi. Telah meluangkan. Mohon maaf pertama. Udah.